Kalau sudah terlalu lama dikatakan saja zaman ketumba, zaman kudu gigi basi. Assalamualaikum saudara. Kali ini kita bicara tentang waktu dalam pikiran orang Minangkabau. Nah, orang Minangkabau kan bukan orang Swiss yang memproduksi jam. Perkenalan orang Minang dengan jam itu pun mungkin baru sekitar 100 tahun. Nah, bagaimana orang Minang dulu berbicara tentang waktu? Nah, dalam falsafah Minang kan alam tak kambang jadi guru. Maka orang Minang membuat waktu referensial namanya. Waktu berdasarkan keadaan alam. Waktu yang direferensikan, yang disandarkan kepada alam. Jadi kalau waktu saya duduk sekarang ini, kalau dilihat jam itu jam 5:30 sore. Tapi kalau masa sebelum ada jam, sebelum orang Minang bersentuhan dengan jam, waktu sore begini dikatakan, ala pulang ke laluang. Itu kelelawar yang besar itu pulang beriringan, atau bangau pulang. Orang Minang ditolong dengan kehadiran Islam. Maka referensinya dilengkapi dengan waktu sholat. Kalau sudah terbenam matahari, ya dikatakan mugari lah, waktu maghrib. Begitu. Maka sepanjang hari ada referensi. Kalau maghrib itu disebut sanjo. Lalewai, sanjo, sanjo rayo. Nama sanjo itu ditambah dengan referensi lain. Oh malala, janganlah malala jua, harilah senja. Ya, dengan ungkapan la sanjo, jangan malala jua. Nah, artinya matahari sudah mau terbenam, jangan pergi bermain-main juga untuk anak-anak, terutama perempuan. Nah, lewat dari sanjo nanti sanjo rayo. Ada bahasanya, karena orang Minang itu semuanya Islam dan sholatnya di masjid. Dia katakan, oh lah pulang orang dari surau. Berarti orang sudah pulang dari masjid sholat maghrib. Nah, lanjut sesudah itu, makin malam hari disebut hari malam. Malam itu apa? Ada referensi alamnya. Referensi untuk malam itu ada bunyi hewan malam. Nah, sesudah maghrib biasanya itu yang berbunyi itu ada sejenis kodok, koncek yang berteriak seperti anak kecil menangis. Konceknya, nah seperti ini nih. Laba bunyi konceknya itu artinya sudah sanjo rayo. Nah, lewat dari itu sudah kalam kaji. Kalam kaji itu sudah lewat isya lah. Itu bunyinya bukan koncengnya lagi. Bunyi kuliria, bunyi cingkaria, bunyi pindariang. Kalau bunyi pindariang, lalok lai. Artinya sudah malam. Nah, semakin malam, cingkaria itu yang paling keras bunyinya adalah cingkaria jantan, pindariang jantan. Nah, kalau sudah hampir tengah malam, dia katakan, alunju lalok lai. Tuh, lama makia pindariang jantan. Nah, itu berarti sudah hampir tengah malam. Nah, hampir tengah malam itu ada istilahnya. Ada malam buto, ada kalam kutinga, ya gelap sekali gitu ya. Kan masa dulu sebelum ada listrik. Nah, kalau sudah tengah malam, ada lagi referensinya.
Kalau ada bulan biasanya anjing melolong, maka dikatakan anjing yang diracak setan. Nah itu maluluang anjing yang diracak setan, artinya itu sudah lewat tengah malam. Bulan sudah tergelincir, biasanya anjing melolong gitu. Lama luluang anjing yang diracak setan, itu artinya sudah lewat tengah malam. Beriringan dengan itu, kadang-kadang anjingnya lebih duluan melolong. Ada juga bunyi burung hantu. Itulah batu burung hantu. Itu berarti sudah lewat tengah malam. Nah, tengah malam sampai dini hari itu disebut parak siang. Parak siang itu nanti berakhir dengan suasana yang paling hening, dikatakan lah turun Nambun Jantan. Turun Nambun Jantan itu mungkin sekitar jam 3. Sesudah turun Nambun Jantan, itu biasanya hewan-hewan di hutan berterbangan. Maka yang paling terkenal itu kuau. Latabang kuau di Rimbo itu artinya sebelum ayam berkokok. Lewat jam 3, jam setengah 4, Latabang kuau di Rimbo. Nah itu masa sahur, kalau dulunya parak siang. Makan parak siang atau makan sahur itu dulu dikatakan makan kuku ayam ketika ayam berkokok. Jadi referensi alamnya ketika ayam sudah berkokok itu sudah waktu makan sahur, itu sudah mendekati subuh, sudah agak ada cahaya dari timur, namanya tarang lareh, tarang tanah. Itu berurutan, sesudah subuh adalah tarang ayam, tarang lareh, tarang tanah. Nah, tarang tanah itu sudah mendekati pagi, itu sudah terang cahaya tapi matahari belum muncul. Ada yang membalikannya, bahwa tarang tanah lebih duluan daripada tarang lareh, ya. Jadi tarang ayam, tarang tanah, baru tarang lareh. Tapi yang jelas pagi itu banyak referensi alamnya. Mulai dari tabang kuau di Rimbo, kuku ayam, kemudian tarang ayam, kemudian tarang tanah, kemudian tarang lareh. Sudah tuh kicau murai lagi, kalau matahari sudah terbit sudah kicau murai. Alah berkicau murai, artinya sudah terbit matahari. Nah itu berurutan, sudah berkicau murai, kemudian matahari sudah tinggi sedikit, lah tua nyamua. Tua nyamua itu artinya sudah habis embun di daun-daunan. Kalau tua nyamua itu orang sudah berangkat ke sawah itu. Orang sudah berangkat kerja ke sawah, ke ladang, ke pasar. Maka dikatakan jam 7 sampai jam 9 itu larami orang di jalan. Nah itu waktu orang berangkat kerja. Dan dikatakan juga itu lah tinggi hari, lah sepenggalahan matahari naik. Kalau lah tinggi hari itu mataharinya sudah tinggi tapi belum terlalu siang, mungkin jam 8 lah. Kalau sudah jam 9 itulah siang hari. Waktu referensialnya lain lagi, lah badendang alu di kincia. Artinya orang sudah sibuk bekerja, kincir saja sudah berputar gitu ya. Ala tinggi hari, kakala jamua, sudah boleh menjemur padi. Kalau lewat dari itu, ala badendang alu di kincia. Orang bekerja sampai matahari tegak. Nah ketika matahari sudah hampir di ubun-ubun itu dikatakan hampir tengah hari. Maka kalau jam 8 tadi dikatakan lah rami orang di jalan, sekarang kalau sudah matahari hampir di ubun-ubun dikatakan lah langang orang di jalan. Ada tambahannya, lah langang orang di jalan.
lah rami urang di pasar. Itu artinya sudah mendekati tengah hari. Nah, lanjutan dari itu, tengah hari pas. Dikatakan hari nan sadang tengah hari, sadang bunta bayang-bayang, sadang rami orang dipakan, sadang langang orang di jalan. Itu artinya tengah hari. Mungkin jam 12 sampai jam 1 lah. Hari nan sadang tengah hari, sadang langang orang di jalan, sadang rami orang dipakan, sadang litak anjing. Ya, pas jam 12 itu anjing kan kelaparan. Menunggu makanan, sadang litak anjing itu. Ah oui, mais ça va pas être possible. Parce que tu es l'animal le plus laid que j'ai jamais... Jam 12 sampai jam 1 siang lah kira-kira. Nah, lewat itu jam 1 sampai jam 3 itu waktu siang, tapi belum sore. Siang sesudah tengah hari tepat itu dikatakan lah tagalincia, matahari. Nah, ada referensinya. Kalau yang di dekat hutan dikatakan lah babunyi wiya-wiya. Atau takkan tuak kabau memunyah kawa. Itu sekitar jam 2 sampai jam 3. Referensinya matahari tergelincir. Nah, waktu asar jam 3 sampai jam 4 sepenggalan matahari turun, itu referensinya orang pulang, ala pulang orang di balai. Itu waktu asar jam 3 sampai jam 4. Nah, sesudah itu barulah patang. Nah, sore itu patang, rambang patang. Nah, rambang patang itu banyak referensinya. Yang paling terkenal itu sadang risau dagang di rantau. Ya, sesudah asar jam 4 sampai jam 5 itu waktu yang merisaukan orang dagang, ingat kampung halamannya dan ingat galehnya yang mungkin belum habis. Kona tahu jangan jualah pandanglah awan dia di rantau patang rusuklah hati dia di rantau patang hati yo dalam patang. Jadi sudah rambang patang. Nah, kembali kepada yang tadi awal saya cerita tadi itu 5:30. Jadi jam 4 sampai jam 5 itu rambang patang. Kalau sudah lewat jam 5 sampai jam 6 itu sudah mendekati sanjo. Itu referensi waktu dalam sehari. Waktu referensial orang Minang. Ya, sebelum berkenalan dengan jam, orang Minang punya ukuran waktu juga. Ukuran waktu yang singkat, tapi tidak terlalu banyak. Misalnya kalau waktu sekitar 10 menit, dikatakan sabatang rokok, sapaisoan, itu sabanta itu. Lebih dari 10 menit, antara 15 menit sampai setengah jam, sapananaan nasi. Jadi waktu itu direferensikan kepada kegiatan. Assalamualaikum. Sabatang rokok lah, tunggu. Sapananaan nasi lah. Kemudian ukurannya pakai hari, setengah hari atau 1 hari. Referensi hari kemarin dan hari esok itu tidak banyak. Orang Minang beko lah. Beko itu waktunya dari
sesudah seperempat nasi sampai waktu sore, atau beko malam, atau beko pada siang. Nah, hari sesudah hari ini biswa. Orang Minang cuma punya satu hari, besok biswa. Hari sesudah itu tidak ada namanya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada besok, lusa, tulat, tudin. Kalau dalam bahasa Minang cuma besok, biswa saja, satu. Kalau lewat dari itu ya 2 hari lagi, 3 hari lagi. Atau pakan di muko, nah, 1 pekan lagi. Atau bulan di muko. 1 hari sebelum hari ini kapatang, cuma 1 hari. Nah, sebelum kapatang itu tidak ada namanya. Dikatakan saja 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, atau sepakan yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu. Lewat dari setahun yang lalu itu referensinya kembali kepada alam. Tidak ada waktu berdasarkan tahun. Jadi kalau ada yang mengatakan Tambo tidak punya tahun, ya memang orang Minang belum punya jam waktu itu. Maka waktunya itu dilandaskan kepada peristiwa alam. Dulu kalau mengatakan bilo kok zaman Bagola, Bagola itu zaman PRRI. Zaman Bagola. PRRI kapan? 58 sampai 61. Zaman Saisua. Nah, begitulah waktu referensial orang Minangkabau dalam hari ke hari berdasarkan peristiwa alam. Kalau sudah terlalu lama dikatakan saja zaman Ketumba, zaman Kudo Gigi Basi. Kalau masih ada referensinya zaman Ulando. Bilo ketika jam gadang di Tagaan Belando, nah itu tahun 1926. Ketika Gampo di Padang Panjang. Sesudah Gampo itu ya jam gadang di Tagakan itu. Atau hari kalam tengah hari. Bilo lah iya. Ambo lah iya. Ketua hari kalam tengah hari. Hari kalam tengah hari itu ketika ada gerhana matahari total. Tahun 1901. Lebih lama dari itu dikatakan bilo zaman Ketumba. Zaman Ketumba itu tidak bisa dideteksi lagi. Lebih jauh dari itu dikatakan ketika Gunung Merapi Segadang Talu Itia. Begitu lamanya waktu masa lalu itu tidak bisa lagi didefinisikan, dikatakan saja ketika Gunung Merapi Segadang Talu Itia. Itu masa yang sangat jauh yang tidak terhitung oleh waktu. Itu majas. Oke? Sampai jumpa dalam cerita yang lain. Orang Minang punya waktu referensial namanya. Bersandar kepada alam, alam tak kambang jadi guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.